Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang liabilitas lancar. Saya Arya Idrus akan menjelaskan tentang pengertian liabilitas lancar. Liabilitas lancar sering disebut juga dengan liabilitas jangka pendek, yaitu adalah utang-utang yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari setahun. Biasanya perusahaan menggunakan liabilitas ini untuk hal-hal yang tidak terlalu mendesak. Adapun contoh dari liabilitas jangka pendek ini yaitu akun utang, beban yang harus dibayarkan, pendapatan yang diterima di muka, utang bunga, utang dagang, utang dividen, utang gaji, utang pajak penghasilan, utang tagihan, dan utang wesel. Lalu penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Hafiz. Saya Hafiz akan melanjutkan presentasi atau pemaparan mengenai materi audit liabilitas lancar atau jangka pendek. Di sini ada suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, dan yang kedua pada saat jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada contoh liabilitas jangka pendek. Di sini ada 13 contoh. Yang pertama yaitu ada utang usaha. Yang kedua ada pinjaman dari bank jangka pendek. Dan yang ketiga itu ada bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 atau sama dengan 1 tahun. Yang keempat itu ada utang pajak. Yang kelima ada biaya yang masih harus dibayar. Yang keenam itu ada voucher payable. Yang ketujuh itu ada utang dividen. Berikutnya ada pendapatan diterima di muka. Kemudian yang ke-9 ada uang muka penjualan. Yang ke-10 ada utang pemegang saham. Dan yang ke-11 ada utang leasing yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. Yang ke-12 ada utang bunga. Dan yang terakhir ada utang perusahaan afiliasi. Saya Khaira Intan akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit. Yang pertama, perusahaan itu cenderung untuk mencatat kewajiban lebih rendah dari yang sebenarnya. Tujuannya untuk dapat melaporkan laba perusahaan yang lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Karena ketika kewajiban perusahaan itu lebih rendah dan laba perusahaannya lebih besar, maka kinerja perusahaan itu akan dinilai lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, auditor itu harus melakukan prosedur yang disebut dengan searching of unrecorded liabilities dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, adanya perbedaan account payable dengan accrued expenses. Account payable atau utang usaha itu mempunyai angka yang lebih pasti dibandingkan dengan accrued expense. Karena perusahaan itu mencatat berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier ketika perusahaan tersebut membeli barang. Sedangkan accrued expenses itu dicatat berdasarkan estimasi, sehingga jumlahnya itu kurang pasti jika dibandingkan dengan account payables atau utang usaha. Contoh dari accrued expenses itu, misalnya sebuah perusahaan itu membayarkan gaji karyawannya pada tanggal 25 secara tunai. Ketika ada karyawan yang cuti pada tanggal 15 Januari sampai 15 Februari, maka gaji karyawan
tersebut yang dibayarkan pada tanggal 25 Januari itu belum bisa dibayarkan atau diterima oleh karyawan yang cuti tersebut. Maka pada bulan Januari terdapat accrued expenses, yaitu biaya gaji pada utang gaji. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek itu nomor 1 ada meyakini bahwa terdapat internal kontrol yang baik. Kalau misalkan internal kontrol dalam perusahaan itu sudah baik, maka auditor untuk pemeriksaannya itu dipersempit aja. Tapi kalau misalkan internal kontrolnya itu buruk, berarti auditor harus memperluas pemeriksaannya. Contoh internal kontrol yang baik dalam sebuah perusahaan itu adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, penerimaan barang, akuntansi, bagian gudang. Nah, yang kedua juga ada digunakannya formulir-formulir bernomor urut. Jadi ketahuan kalau misalkan ada penghapusan invoice bisa ditanyakan. Nah, ini bisa ketahuan. Terus yang ketiga adanya sistem otorisasi untuk pembelian maupun pelunasan. Terus tujuan audit yang kedua itu ada liabilitas jangka pendek yang tercantum di neraca itu didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Jadi transaksi itu betul-betul terjadi dan ada bukti-buktinya. Yang ketiga ada semua liabilitas jangka pendek sudah tercatat per tanggal neraca. Jadi auditor itu harus meyakini bahwa tidak ada transaksi yang tidak tercatat di neraca. Yang keempat ada accrued expense, jumlahnya reasonable. Jadi semua transaksi itu jumlahnya harus masuk akal atau wajar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian yang kelima ada untuk meyakini bahwa transaksi yang sudah dicatat itu sesuai PSAK. Yang keenam ada seandainya ada transaksi yang menggunakan mata uang asing, transaksi itu sudah dikonversikan ke dalam kurs rupiah menggunakan kurs tengah BI. Yang ketujuh ada semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi default. Jadi biasanya perjanjian kredit itu ada perjanjiannya, ada persyaratan yang harus dipatuhi oleh nasabah. Contohnya ada perusahaan tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank. Kemudian current ratio harus dijaga pada tingkat tertentu. Dan yang ketiga tidak boleh terlambat dalam pembayaran bunga. Itu terus ada yang terakhir tujuan auditnya itu ada untuk meyakini bahwa penyajian liabilitas jangka pendek dalam neraca sudah sesuai PSAK. Next ada prosedur audit. Yang pertama itu mengecek pengendalian internal apakah sesuai SOP atau tidak. Yang kedua ada melakukan prosedur analisa dengan cara compare dengan perusahaan lain atau di-compare dengan laporan tahunan yang tahun lalu atau compare dengan laporan tahunan berjalan. Kemudian yang ketiga ada substantive test atau mengecek secara langsung dengan cara melihat dokumen-dokumen atau melakukan stock of none. Yang keempat ada pengecekan saldo, contohnya cek rekening bank, cek rekening koran, atau saldo aset gitu. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.